Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan ke-6 bahas tentang Simple Network Management Protocol atau disingkat dengan SNMP. SNMP ini merupakan sebuah protokol di mana nantinya ini bisa mengkonfigurasi atau memanage suatu router, contohnya, kemudian switch. Jadi alat ini nanti bisa mengkonfigurasi banyak perangkat sehingga nanti di situ juga kita bisa melihat histori apa saja yang terjadi, misalkan crash ataupun error lainnya. Seperti halnya contohnya di SNMP ini banyak mungkin kalian ketahui seperti printer, server, dan perangkat IoT yang bisa dimonitor dari jarak jauh dengan menggunakan protokol ini. Nah, simpelnya seperti itu untuk SNMP. Apa saja standar SNP dan CIMP? Nah, di sini tentunya manajemen dari banyak bagian-bagian berbeda. Ada dua standar utama yang muncul. Yang pertama SNMP, kemudian CMIIP atau Common Management Information Protocol. SNMP hal ini mengacu pada suatu kumpulan standar-standar untuk manajemen jaringan termasuk protokol, spesifikasi terstruktur database, dan suatu kumpulan data objek. Sedangkan CIMP adalah protokol manajemen jaringan OSI yang dibuat dan distandarisasi oleh ISO untuk mengawasi dan mengontrol jaringan secara heterogen. CIMP ini didesain untuk menggantikan SMP dan mempunyai banyak fitur yang lebih baik dari SNMP. Pada dasarnya, dua fungsi ini mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk manajemen protokol. Namun pada intinya, ibaratkan SMP itu generasi pertama, CIMP generasi kedua yang lebih kompleks. Kemudian, standar CIMP dan SNMP untuk bagian duanya ternyata CMIP juga menyediakan fitur keamanan yang bagus seperti autorisasi, kontrol akses, dan pencatatan laporan keamanan. Alasan utama mengapa CMIP tidak digunakan adalah karena CMIP membutuhkan sumber daya sistem 10 kali lebih besar dari SMP. Dengan kata lain, hanya sedikit sistem yang mampu mempunyai atau mengimplementasikan CMIP secara penuh tanpa mengalami modifikasi jaringan secara besar-besaran. Untuk biasanya CMIP ini digunakan untuk skala besar gitu ya. Kalau untuk kecilnya ya di sekolah ataupun di sebuah kampus yang kecil biasanya dia hanya SNMP. Dan biasa juga ini dikaitkan dengan technical supportnya, dia mampunya membuat kontrol manajemennya yang seperti apa. Kemudian remote monitoring atau RMON adalah sebuah standar yang digunakan peralatan telekomunikasi seperti router yang menggunakan manajemen information base yang memungkinkan memonitoring jarak jauh dan melakukan fungsi dari manajemen peralatan jaringan. Nah, dengan RMON ini tentunya kita bisa mengkonfigurasi router dari jarak jauh. Kita enak ya, gak usah harus ada di lokasi, kita secara real time dapat monitoring. RMON ini mengatur sebuah pengawasan MIB jarak jauh yang mendukung MIB2 dan menyediakan informasi penting mengenai jaringan ke manajer jaringan. Ciri-cirinya yaitu walaupun RMON adalah sebuah spesifikasi dari MIB, tanpa perubahan pada protokol SMP yang telah ada, RMON mampu menyediakan sebuah tambahan yang cukup penting pada fungsi NSP. Di sini mempunyai keuntungan yaitu RMON-nya yang pertama bisa mengawasi dan menganalisa secara lokal sehingga mengurangi beban pada jaringan. Tidak tampak secara langsung pada NMS sehingga informasi lebih terpercaya. Izinkan pengawasan secara lebih sering sehingga dapat mendiagnosa masalah dengan lebih cepat. Meningkatkan produktivitas dari manajer jaringan. Keuntungannya yang pertama, yang selanjutnya yaitu mengawasi dan menganalisa data secara lokal. Tidak tampak secara langsung pada NMS sehingga informasinya lebih terpercaya. Mengizinkan pengawasan secara lebih sering sehingga dapat mendiagnosa masalah dengan lebih cepat. Meningkatkan produktivitas dari manajemen jaringan. Kemudian SMP
ini, protokol SNP adalah salah satu kunci untuk dapat mengawasi jaringan dengan lebih baik. Banyak cara untuk melakukan pengawasan jaringan, namun tampaknya sudah menjadi standar umum sebuah SNP ini. SNP ini mempunyai sebuah protokol application layer di mana ada 7 ASI layer yang merupakan bagian dari protokol TCP yang banyak digunakan saat ini. Ada 7 layer ya kalau SNMP. Kemudian SNMP ini dikembangkan dan dikeluarkan pada tahun 1998. SNMP sangat mudah dikembangkan dan fleksibel dibangun di mana-mana karena tidak tergantung pada arsitektur perangkat keras. Adapun versi dari SNMP di sini ada 3 versi 1, 2, dan 3. Untuk versi 1 di sini kita bahas perbedaannya dari SNMP V1, V2, dan V3. Dalam V1 di sini protokol SNMP yang sudah menjadi standar banyak digunakan saat ini. Mengandalkan atribut sebuah community untuk menjaga keamanannya. Atribut community ini berupa sebuah karakter teks sederhana yang fungsinya tidak lain dari sebagai sebuah nilai yang bersifat rahasia. Aplikasi ini mampu mengetahui atribut community dari suatu jaringan, akses ke database, informasi dari jaringan tersebut. Ada 3 jenis fungsinya yaitu read only, write only, dan trap. Untuk di versi keduanya, ini sering disebut dengan Community String Based atau SNMP2, di mana protokol ini mengkombinasi fitur baru dan dengan sistem keamanan yang ada pada, artinya gabungan ya, mengkombinasi fitur baru dengan satunya. Versi ini masih belum ada standar baku dari ATF, masih bersifat eksperimental. Meskipun demikian, sudah ada beberapa penjual yang menggunakan SNMP versi ini untuk perangkatnya. Kemudian di versi 3-nya, ini diklaim akan menjadi versi selanjutnya yang banyak digunakan. Namun sampai sekarang masih belum distandarisasi secara penuh. Protokol ini dapat ditambahkan kemampuan untuk mendukung autentifikasi yang kuat, komunikasi pribadi antar komponen jaringan yang ingin diawasi. Artinya lebih ketat dan bisa spy ya. Arsitektur manajemen dengan SMP. Terdiri dari 3 komponen kunci utama. Yang pertama perangkat yang ingin diawasi, agen, kemudian network management system. Di mana agen ini adalah sebuah modul perangkat lunak jaringan yang terdapat di sebuah perangkat yang ingin diawasi. Sebuah perangkat yang disertai dengan agen yang memiliki kemampuan mengumpulkan informasi lokal dari dirinya sendiri kemudian mengubah bentuknya menjadi kompatibel dengan SNMP. Perangkat lunak pengawasan ini dapat berupa sebuah program terpisah seperti daemon pada sistem berbasis Unix atau merupakan fasilitas yang sudah terintegrasi, misalnya iOS, Cisco, kemudian server, hub, switch, dan banyak lagi perangkat lainnya. Ciri-ciri yang bertindak sebagai agen mengimplementasikan seluruh protokol SNMP, mengumpulkan dan menyetor data pada manajemen information base. Mengumpulkan dan menyetor data yang terdapat pada manajemen information base. Dapat membangun komunikasi secara asinkronus ke NMS untuk mengirimkan signal suatu kejadian. Network Management System. Untuk Network Management System ini, di mana garis besarnya peran SNMP ini ya tentunya untuk memanajemen sebuah jaringan. Nah, bagaimana NMS ini berfungsi? NMS ini
akan bertindak untuk apa? Yang pertama, menjalankan aplikasi pengawasan dan melakukan proses pull and trap. Mengimplementasikan seluruh protokol SNP. Memiliki kemampuan mencari informasi dari agen, query atau poll. Menerima respon dari agen trap. Menentukan variabel. Melakukan acknowledgement terhadap sinyal kejadian yang dikirim oleh agen. Pengumpulan data protokol. Nah, di sini disebut juga protokol data unit atau PDU, di mana ada proses pengumpulan data yang terdiri dari operasi GET untuk mengirimkan permintaan ke agen, kemudian operasi GET NEXT untuk meminta data objek dari perangkat keras, operasi SET untuk melayani NMS dalam merubah nilai objek, operasi TRAP untuk menginformasikan kejadian pada NMS. Di sini, proses data setelah diambil, ada dua komponen penting yang mengatur agar data diterima, dimengerti, dan dapat diolah lebih lanjut. Pertama SMI, yang kedua Object Identifier. Struktur dari SMI ini adalah sebuah sistem yang mengatur pendefinisian dari objek-objek yang diawasi karena sifat-sifatnya. Kemudian setiap agen pasti memiliki daftar dari objek yang diatur dan diawasi olehnya. Salah satu objeknya yaitu status operasional dari antarmuka sebuah router, misalnya status antarmuka sedang up, down, atau testing. SMI ini mengharuskan semua objek memiliki sebuah nama Object Identifier atau OID, sistem sintaks, dan sistem encoding masing-masing. OID ya. OID ini merupakan Management Information Base, dapat dideskripsikan sebagai database dari objek yang dikumpulkan oleh agen. Semua status dari OID ini akan dapat diakses oleh NMS, disebut dalam MIB. Jika SMI menyediakan cara untuk mendeskripsikan suatu objek, maka MIB ini merupakan kumpulan dari definisi objek-objek tersebut. Setiap perangkat keras yang ingin diawasi menyimpan database dari objek yang dideskripsikan oleh SIB dalam sebuah MIB. Kemudian sintaks. Sintaksis mendefinisikan tipe data dari sebuah objek data pada objek, seperti misalnya integer atau string. Sintaks ini merupakan sebuah bahasa komunikasi antara agen dengan manajer atau NMS. Sintaksi yang digunakan untuk SNMP adalah Abstract Syntax Notation 1 atau SN1 yang bersifat independen, artinya semua mesin dapat dimengerti sintaks tersebut. Misalnya sintaks pada mesin Windows dapat dimengerti oleh mesin berbasis Sun. Selanjutnya sistem encode, nah, di mana ada encoding dan ada encode ya. Kemudian encode ini di mana bagaimana informasi yang berasal dari di encode atau di decode ya, encode dan decode. Kalau encode berarti dia membuat sebuah bahasanya sendiri, contohnya sebagai bahasa pemrograman. Kalau decode itu merubah kembali ke bahasa semula yang bisa dipahami oleh kita. Misalnya, sistem encoding yang digunakan pada SNP adalah Basic Encoding Rules. Kalau kalian cari sistem encode dan decode, itu kalian ada juga di online ya. Tinggal searching aja di Google Chrome kalian, encode dan decode. Kalian bisa langsung mengetahui perbedaannya kayak gimana setelah di encode dan sebelumnya dibalikin ke decode-nya itu kayak gimana. Itu bisa langsung kelihatan. Di MIB ini tentunya manajemen information base dapat dideskripsikan sebagai database dari objek yang dikumpulkan oleh agent. Semua status data statistik yang dapat diakses disebut dalam MIB. Kalau SMI menyediakan cara untuk mendeskripsikan suatu objek, maka MIB ini merupakan kumpulan dari definisi objek-objek tersebut. Setiap perangkat yang ingin diawasi menyimpan database dari objek yang dideskripsikan oleh SMI atau sebuah SMIB. Oke, itulah dari pertemuan 6. Untuk di pertemuan 7 tentunya kita hanya review materi saja. Jadi setelah pertemuan 7 ada UTS yang harus kalian kerjakan.
Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.